Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum mulai belajar, jangan lupa membaca doa belajar. Ayo kita berdoa bersama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahukah kamu mengapa tinggi badan dan berat badan selalu berubah? Apakah kalian masih ingat ketika masih bayi, kira-kira langsung bisa berjalan dan bisa membaca tidak? Tentu saja tidak kan? Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan atau tumbuh memiliki arti bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat sudah dewasa. Pertumbuhan manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu makanan, faktor kedua kebiasaan, dan faktor ketiga gen dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Nah, makanan yang sehat dan makanan yang bergizi yaitu ada 1. Makanan pokok, 2. Lauk pauk, 3. Buah-buahan, 4. Sayur-sayuran, dan yang kelima ada susu. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok banyak mengandung karbohidrat. Makanan pokok ada nasi, kentang, ubi, sagu, jagung. Yang kedua ada lauk pauk. Lauk pauk banyak mengandung protein. Protein ada 2, yaitu 1. Protein hewani, 2. Protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan, misalnya tahu, tempe. Yang kedua ada protein hewani. Protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan, contohnya ikan, daging ayam, telur ayam, cumi, daging sapi. Yang ketiga ada buah-buahan. Buah-buahan juga banyak mengandung vitamin, contohnya buah pepaya, buah mangga, buah anggur, buah jeruk, buah apel, buah pisang, buah rambutan, dan lain-lain.
Yang keempat, ada sayuran. Sayuran biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya bayam, wortel. Wortel itu bagus untuk kesehatan mata. Ada buncis, kangkung, tomat, dan lain-lain. Yang kelima, ada susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Di dalam susu ada kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, perkembangan adalah perubahan kecakapan kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa, namun perkembangan pikiran dan emosi manusia akan terus berkembang. Contoh yang pertama, pada saat masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua, tetapi seiring dengan perkembangan fisik, kita bisa merangkak, berjalan. Contoh yang kedua, pada saat masih bayi, kita tidak mampu memegang botol susu sendiri kan? Tetapi saat sudah dewasa, kita akan makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, hal tersebut merupakan perkembangan dari fisik diri kita sendiri. Dan kita sudah mampu melakukannya sendiri. Contoh yang ketiga, yaitu pada saat masih kecil akan mudah menangis apabila kehilangan sesuatu, bukan? Nah, tetapi saat kita sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita pasti akan mengikhlaskannya. Selanjutnya ada fase perkembangan manusia. Perkembangan manusia dimulai dari bayi. Bayi itu mulai dari 0 sampai 2 tahun. Kemudian ada kanak-kanak. Kanak-kanak itu umurnya dari 2 tahun sampai 5 tahun. Kemudian ada anak-anak. Anak-anak usianya mulai 6 tahun sampai 10 tahun. Kemudian ada fase remaja. Fase remaja itu dimulai dari umur 11 tahun sampai 20 tahun. Kemudian habis remaja ada fase dewasa. Fase dewasa dimulai dari umur 20 tahun sampai 40 tahun. Fase yang terakhir dari perkembangan manusia yaitu fase lansia. Fase lansia ini usianya di atas 50 tahun. Nah, anak-anakku, semoga apa yang sudah Ibu Tatin sampaikan, anak-anak paham ya. Yuk kita simpulkan sama-sama. Kesimpulannya yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia itu berbeda-beda, tergantung dari makanan, kebiasaan olahraga, dan keturunan atau gen dari orang tuanya. Jika kalian memiliki teman yang berbeda tinggi badannya, berbeda berat badannya, tidak boleh membeda-bedakan ya, walaupun berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghargai karena semua itu anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Ibu Tatin tutup ya materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.